Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hasan Madani di acara Pojok Nahdien, yang mana Pojok Nahdien kali ini beda dari yang lainnya, ya. Saya kasih tahu bahwasanya menikah adalah suatu hal sakral yang diidam-idamkan para singgelilah. Nah, jombloan, jomblowati. Pernikahan menjadi hal sakral karena aktivitas sekecil apapun yang dilakukan dalam bahtera rumah tangga akan bernilai ibadah. Meski begitu, persiapan dalam menghadapi pernikahan tentulah sangat membutuhkan ilmu. Nah, spiritual dan mental yang kuat ataupun hal-hal lainnya yang juga membutuhkan perjuangan untuk menggapai sakinah mawaddah warahmah. Nah, para pendengar semuanya dan para penikmat di Pojok Nahdien, nah, kita ini pejuang halal. Pasti kepo dong bagaimana sih cara membangun biduk rumah tangga di awal pernikahan. Nah, mari kita langsung sapa beliau berdua yang sudah ada di samping saya, pasangan muda yang terhitung masih pengantin baru, ya kan Neng? Pengantin baru ini di samping saya ada Gus Ubaid Subhan dan Neng Elang yang akan sharing ilmu dan experience-nya di acara Pojok Nahdien kali ini. Mari, monggo Neng. Selamat sore Neng Ela. Selamat sore Neng Ela. Selamat sore. Selamat sore Gus Ubaid. Selamat sore. Iya, alhamdulillah bisa jumpa lagi. Udah lama kayaknya kita nggak berjumpa setelah pernikahan kemarin. Agak lama Gitu lama tahun, loh. 1 tahun. Hampir 1 tahun. Nah, nyata nih. Saya akan bincang-bincang tentang ya mungkin ini tema yang bikin jombloan-jomblowati atau singgelilah ngiler gitu ya. Termasuk yang bicara sih. Sedikit curhat. Ini sebenarnya tema ini menyinggung saya ini, wah nggak enak saya ini. Oke, gini Neng, saya mau kasih pertanyaan beberapa. Yang pertama adalah untuk Neng Ela. Bedanya apa sih Neng jenengan sebelum jenengan menikah dengan sekarang ketika jenengan sudah menikah? Nah, apakah ada shock kultur tiap hari gitu? Mungkin jenengan pas waktu bangun ting loh, di sampingnya ada seseorang ya. Gimana nih ini? Gimana? Bedanya apa? Bedanya tuh kerasa sekali ya kalau menurut saya, karena saya termasuk orang yang set, artinya kemana-mana selalu sendiri. Oh, kemana-mana selalu sendiri. Oke. Emang kalau di kintile apa ada yang ngikutin, Ya, itu ngikutin. nggak suka. Oh, malah nggak suka? Suka sendiri. Pokoknya. Oh. Bahkan tidur kalau di kamar ada yang nemenin, ya nggak bisa tidur. Oh, malahan? Iya, sukanya emang Sendiri? Kalau teng kamar ya sendiri. Oh, gitu. Jadi Gus Upet. Gimana Gus? Nek jenengan Gus? Bedanya apa nih jenengan sudah menikah sama sebelum menikah? Ya. Sebelum nikah itu nggih apa-apa sendiri. Nggih. Napa masak sendiri, cuci baju sendiri. Iya. Terus bikin minum sendiri, Iya. tidur sendiri. Oh iya. Semua urusan dikerjakan sendiri, dipikirkan sendiri. Cuma setelah menikah itu beban hidup itu terasa berkurang. Wah, enak, ngiler ya aku. Beban hidup berkurang. Oke, semua persoalan sing tadinya ditanggung sendiri itu ada yang membantu kita. Oh, gitu. Kalau Nengela tadi katanya malah suka sendiri. Gimana ini nanti? Ya waktu setelah menikah tuh jadi kayak Risih. Soalnya kayak misalnya kan kalau bapak aku badhe mriki, Ya. ya udah langsung. Kalau Berangkat. Mas itu nggak boleh kemana-mana sendiri itu nggak boleh. Mas selalu ikut kemanapun saya. Bahkan beli bensin nih, Mas nderek, nganterin. Jenengan nderekan itu. Nggih, sebenarnya napa niku nggih untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi. Enak. Jadi saya itu agak ngeman beliau kan. Mungkin ada Jenengan ada sedikit ngeman. kekhawatiran begitu. Wah, Bukan kok sok napa istilahnya terlalu banyak nggih, posesif gitu. banyak aturan terus Nggih. kemudian ada aturan yang diperketat sebenarnya tidak nggih. Nggih sebenarnya nggih napa rilek-rilek mawon Nggih. maksudnya untuk napa istilahnya untuk menjaga segala sesuatu sing sifatnya mungkin keamanan. Iya, nggih. Lah, Ning, seketika jenengan merubah pola yang sukanya pertamanya sendiri, sekarang nyuwun sewu ditemani. Mboten kula mboten dikindili lho nggih, ditemani. Ditemani yang mana beliau ternyata punya alasan tersendiri untuk menemani jenengan. Itu
gimana? Pertama tadi katanya risih, terus bagaimana merubah pola itu Ning? Ya awalnya tuh agak shock ya, maksudnya Iya. kayak tidur biasanya sendiri. Terus kemudian ada Mas, itu susah awal-awal 1 bulan awal tuh saya susah tidur. Tapi lama kelamaan oh nyaman juga. Oh Nah, gitu. Jadi karena mungkin ya udah ada ikatan halal itu tadi. Jadi membuat di hati itu beda, merasa kayak nyaman. Lama-lama iya. juga oh ternyata kalau ada temennya asik Enak juga. Asik juga. Oke. Tapi anu, Pakai mic apa monggo. terbalik sama di anu Mbak Ella, nggih. Oke Mbak Ella, terus saat saya itu tadinya kalau malah tidur sendiri malah justru tidak nyaman, tidak tenang, terus suka suka kesusahan tidur gitu. Kesusahan tidur. Oke, agak sedikit istilahnya susah tidur. Nggih. Tapi begitu ada yang menemani itu malah justru tidur itu terasa nyenyak, terasa nyaman, terus Bleksek. bleksek gitu. Itu. Iya. Jadi mungkin saling melengkapi akhirnya ya kan. Oke, mental seperti apa sih yang harus dipupuk sebelum pernikahan terjadi atau sebelum jenengan itu menikah? Minimal kan harus membangun mental dulu. Waduh, iki kan apalagi mungkin bukan teman dari kecil atau mungkin bukan teman yang sudah berjalan beberapa tahun, 5 tahun, 6 tahun. Nah itu pripun ning itu mental apa yang perlu disiapkan itu nih? Sebenarnya awal tuh takut ya. Takut. Ya Allah aku sampai rabi gitu. Takut. Ya Allah aku takut rabi. banget. Gitu. Tapi akhirnya aku harus berdamai dengan diri sendiri. Oh. Jadi kayak berdamai kemudian ya wis lah mungkin memang dipasrahkan lah sama Allah ini ya. Ya iki pas jalan dari Allah tuh pasti jalan yang terbaik dari segalanya lah ini ya. Dari apapun meskipun kayak pokoknya yang terbaik lah. Akhirnya saya kayak ya wis lah bismillah niatnya Ibadah terutama itu lagian juga di istikharoi juga bagus ya wis. Akhirnya saya kemudian kemudian akhirnya itu tadi berdamai sama diri sendiri dulu, kemudian saya belajar untuk memaafkan masa lalu saya, kemudian baru mencintai diri sendiri, kemudian baru saya akhirnya bisa kayak bismillah menerima emas. Karena menurut saya kalau saya belum berdamai sama diri sendiri, saya belum bisa menerima orang yang akan di samping saya seumur hidup gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu. Nggih, Kusubet pripun Kusubet? Kalau saya awalnya termasuk orang sing agak susah mencari pasangan, agak susah mencari jodoh. Gitu nggih. Karena saya terlalu banyak memikirkan kriteria pasangan. Wah, harus begini, harus begitu kan. Malah ini. ternyata justru itu akan menghambat mencari jodoh, mencari pasangan. Terus kemudian akhirnya hati ini saya kondisikan untuk semeleh, untuk mengkondisikan hati supaya menerima kalau misalkan ada tawaran mengenai jodoh atau pasangan. Nggih. Sekarang saya mau tanya, sebenarnya Neng, ini jenengan ini kenal sendiri atau dikenalkan atau juga ditelepon sesuk rabi lah. Gimana nih ini nih? Prosesnya gimana? Nengela dulu deh. Jadi kan tawarannya banyak nih. Gak sombong ya maksudnya. Oh iya tawarannya banyak. Ya, ada beberapa pilihan. Tapi Bapak tuh setiap dikasih gini Bapak tuh nggak pernah ngendikan iya. Bapak kemudian matur ya ini. Saya disodorkan kepada Kiai ini Bapak selalu menjawab kurang. Tapi ketika Mas itu langsung yo iki api gitu. Jadi, gitu? Iya. Kemudian Bapak juga istikharah hasilnya bagus. Kemudian saya sowan Pak Lek, Bude semua saya sowani. Terus jawabannya iya nduk iki api. Semua setuju. Terus kemudian saya pikirnya gini. Karena kalau saya tuh sebenarnya simple. Kalau semua keluarga setuju, terutama Bapak Ibu setuju, terus Kiai juga setuju, ya udah. Ngapain dia? Sebenarnya simpel aja. Aduh. Ini nggih jeneng kenal nih kan. Sama sekali belum kenal. Cuma saya mengalir aja. Begitu ada tawaran dari Pak Le, ada saudara yang saudara itu punya saudara di Madiun, terus kemudian dipertemukan dengan Neng Ella.
kayak rasanya hati ini atau pikiran ini terasa mengalir begitu. Kok menerima, kemudian apa istilah? Langsung menerima keadaan tersebut, itu, kondisi tersebut ketika ada tawaran mau dijodohkan gitu. Sebelumnya itu kalau ketika saya ditawari mengenai jodoh niku sok rewel. Jaim. Sok pola begitu. Sok pola. Oke. Terus saya pikir keadaan seperti itu malah justru akan menghambat. Ketika saya praktekkan saat dulu ada tawaran jodoh mengenai pasangan itu, saya kurang ini kurang itu, kemudian saya tolak. Itu istilahnya? Untuk ketemunya jodoh itu agak panjang lagi, membutuhkan sulit waktu lagi. agak panjang lagi. Kemudian saya kondisikan hati ini untuk segera mempercepat sumeleh, terus kemudian menerima napa sing ditakdirkan pangeran begitu. Prosesnya berapa tahun untuk perkenalan atau berapa bulan atau hanya beberapa minggu? Pripun? Cuma 1 bulan. 1 bulan. Jadi prosesnya perkenalan itu cuma 1 bulan. Jadi Mas niki rawo langsung lamaran, 1 bulan kemudian langsung nikah. Iya, Termasuk relatif cepat itu. Lah nggih. Begitu ada tawaran kemudian saya iyakan, terus kemudian diproses, kemudian dari pihak Nengela juga menerima, kemudian disambungkan dengan keluarga saya, kemudian ada proses tahap berikutnya begitu. Lah ini loh enaknya ini gitu. Jadi kalau orang paham agama, enak bahasanya paham agama. Pokok yai oke, keluarga oke, siap. Lah nek bocah saiki kan ora. Ya sorry Jack, goleke ya sing luwih ayu, sing luwih aduhai lah kan ngono to. Nah, enaknya kalau di mungkin orang yang sudah bener-bener mendalami agama, apapun bismillah biasanya 1 kepanjangan diniati ibadah ya kan. Yang kedua hormat kepada orang tua ya kan. Nah, enak banget tok ngono ternyata, tapi kok ya ora oleh-oleh piye. Belum. Berarti belum. Ya. Oke, aman belum. Terus ngeten nih. Adakah jenengan saat berdua mesti pas waktu bertemu terus shock ya. Wah, oh itu ternyata suami saya atau oh itu ternyata istri saya. Apakah ada tentang perjanjian pranikah atau gimana gitu? Ada enggak? Ada. Oh, ada. Ada. Loh, ada memang. Ada. Gimana menurut jenengan itu kok ada perjanjian pranikah itu gimana? Karena di Islam pun juga diperbolehkan kan sebenarnya. Gitu. Iya. Jadi karena kebanyakan wanita itu kan kalau di dalam Islam lebih seperti kayak takut kepada istri lah, seperti itu. Harus tunduk kepada suami seperti itu. Padahal kan zamannya sekarang nggak seperti itu. Oke, ya. Zamannya sudah berubah. Makanya saya juga, Mas saya nyun sewu kalau memang jenengan ngersakne saya tidak mau dipoligami. Ya, seperti satu. itu. Itu. Misal itu. Iya, saya itu perjanjian sama Mas. Ya, oke. Gitu. Jadi nanti ketika Mas melakukan pelanggaran, ketika saya menuntut nyun sewu nauzubillah min dzalik ya, maksudnya cerai itu saya halal menghujurkan itu. Oh, memang ada perjanjian pranikah ya, dan itu memang diperbolehkan ya dalam Islam. Oh, gitu. Jadi kan siap-siap aja ya itu ya. Nggih, sujue kula saat ketika ada mengenai ada perjanjian itu di awal, saya itu kurang begitu mendengar apa perjanjiannya itu. Makanya saya ya gitu. Enggak, sebenarnya diboleh-bolehkan saja kalau ada perjanjian. Cuma ketika ada perjanjian kedua belah pihak itu malah justru akan mengganggu prosesi bahtera rumah tangga. Pertemuan antara kedua belah pihak, ikatan antara kedua belah pihak. Kadang satu perjanjian itu bentuknya macam-macam. Ada kalanya tidak boleh menikah 2 kali atau mungkin harus tinggal di rumahnya istri atau sebaliknya istri harus tinggal di gitu. Yang penting mengalir terus apa jare pangeran, insyaallah dalam kehidupan rumah tangga itu akan berjalan. Mungkin Allah akan mengatur keadaan rumah tangganya pasangan tersebut. Tapi sebenarnya bagus loh kalau Nengela mempunyai perjanjian yang seperti itu. Contoh tidak berpoligami itu kan menjadikan suatu cintanya jangan bener-bener melekat gitu lah kan gitu lah. Ya walaupun di agama diperbolehkan, tapi itu memang hak
seseorang untuk mendapatkan hak dia dalam kehidupan ataupun dalam bahtera rumah tangga. Nah, yang dicemaskan jenengan ketika awal nikah, mungkin cemas awang-awangan biaya itu ada enggak? Niku seiring usia, ketika usianya itu berlanjut maka untuk mencari pasangan itu harus begini begitu, ada prasyarat-prasyarat sing terlalu banyak dipikirkan, terlalu berpikir jelimet. Jadi malah justru keadaan itu akan mengganggu proses perjalanan dalam mencari pasangan gitu. Ngaten. Ning jenengan awal terus jenengan pun gadah garwa gitu, sudah punya suami. Terus ada nggak yang dicemaskan? Aduh aku gak iso masak. Lah pamane ngaten. Aduh gak nanti ngene. Itu pernah nggak terbesit di pikiran jenengan nih? Kalau saya alhamdulillah sih nggak ada ya. Nggak ada. Los gitu aja. Los. Saya pikirnya kalau dia sudah menerima saya berarti dia juga menerima apapun yang kejelekan, kekurangan saya semua. Pikiran saya seperti itu. Enak banget. Karena pasangan itu priwan. Ada kelebihan masing-masing, ada kekurangannya masing-masing. Jadi yang kelebihannya seorang suami itu menutupi kekurangan istri. Sebaliknya kekurangan suami yang menutupi istri. Oke. Saling melengkapi. Nah, ini pendapat tentang sebagian orang yang memilih untuk tidak menikah atau unmarried. Nah, bisa disebabkan karena pernah mendapatkan luka atau sakit hati atau brebes luh mili. Nah, itu menurut jenengan gimana, Ring? Ada seseorang ataupun beberapa orang di belahan muka bumi ini yang dia mendedikasikan dirinya, aku tidak akan menikah. Nah, gitu menurut jenengan bagaimana nih? Kalau itu tergantung pribadinya masing-masing ya. Kembali lagi ke diri masing-masing. Jadi kalau dia menikah justru menimbulkan si pasangan tersebut ketakutan dari si pribadi tersebut, menjadi pelampiasan seumpama pelampiasan gitu. Atau mungkin dia takut tidak bisa menafkahi dengan sempurna seperti itu ya kalau menurut saya nggak masalah, kecuali maksudnya ada kecualinya nih, kalau dia bisa menahan diri seperti itu, seperti yang saya untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar Islam lah seperti itu monggo nggak apa-apa, karena trauma sendiri itu kayak trauma ya. Iya, traumatik ya. Kalau trauma sendiri itu menurut saya susah sembuhnya. Benar. Susah kecuali dari dirinya sendiri. Mau dan siap gitu, merubah itu. Gitu. Jadi nggak bisa dipaksa. Orang trauma itu nggak bisa dipaksa. Kalau menurut saya seperti itu. Jenengan pripun Gus untuk unmarried atau ndak akan menikah gitu? Karena diantara salah satu tujuan orang atau pasangan itu untuk menikah itu kan untuk mencari tujuannya adalah sakinah mawaddah warahmah, ketenangan hidup, ketentraman, terus cinta kasih, terus mencari rahmati pangeran. Kata Kanjeng Nabi didhawuhne wong sing ra nikah niku meskipun punya harta berlebih tapi dalam keadaan terus masakin kan gitu, terus miskin. Kalau waktunya menikah belum menikah, meskipun dia punya banyak harta. Nggih. Itu nggih. Jadi lebih baik tetap menikah. Lebih baik tetap menikah. Walaupun kalaupun kan ada nih di sebagian sebagian agama yang nyuwun sewu ini memang dilarang untuk menikah, atau dia menjadi seorang nyuwun sewu, kalau di Jawa mungkin brahmana dia tidak menikah, atau mungkin seorang pastur yang mungkin tidak menikah. Nah, itu tetap berarti tadi kalau dia sudah, karena menikah itu sakinah mawaddah warahmah, berarti dia sudah mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi kalau memang di Islam kan sunnah, tapi mungkin kalau di agama-agama lain itu diperbolehkan atau malah dianjurkan, berarti itu enggak apa-apa ya berarti. Karena memang dia berada di agama yang lain gitu loh. Ya, memang iya. Harus kembali ke pribadinya masing-masing. Betul, apakah dia milih untuk tidak menikah atau tidak menikah gitu. Tapi yang menjadi tujuan menikah
apa istilahnya faedahnya menikah, terus manfaatnya menikah yaitu ada ketentraman, ketenangan. Kenapa ketika Allah memberikan kenikmatan itu kita mengingkarinya? Kenapa tidak diambil gitu? Padahal nikmat. Padahal itu nikmat kan gitu. Nikmat neng. Kan gitu. Kira kita terlalu berangan-angan untuk hal-hal sing kayak seolah-olah nggih mbayang sing sulit kayak enggak mungkin gitu loh. Dia rayang-rayangi dhewe. Sebenarnya itu malah malah membuat seseorang itu merasa tentram, nyaman dan sebagainya. Oke. Nah, terus ini Neng, satu lagi juga ada pendapat seseorang itu yang telah menikah untuk tidak memiliki seorang anak, children free atau children free. Dia tidak aku tidak usah punya anak dulu deh, atau sampai aku nggak pengen punya anak, aku cuma menikah aja, nggak pengen punya anak. Itu pendapat jenengan gimana nih? Kalau saya kurang setuju Ya gitu ya. Karena tujuan menikah di dalam Islam juga dikatakan kalau tujuan menikah salah satunya adalah memiliki keturunan. Pripun nek jenengan Gus? Kalau saya nggih termasuk tujuan menikah salah di antaranya lagi adalah membangun reproduksi, membangun keturunan, membangun generasi, menjaga kelestarian alam, kelestarian kehidupan dalam neng dunia ini gitu. Terus kemudian akhirnya kita mempersiapkan segala sesuatunya itu sebagai nilai ibadah, kemudian nilai itu kita bawa ke ngersane Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Oh gitu. Tapi piye ya wong-wong ngoten kok iso mikir gak pengen duwe anak iki piye terusan. Tapi gini ning. Ini ada satu kasus lagi. Kalau bukan tidak ingin menikah tetapi bukan tidak pengen punya anak, tapi kalau menunda keinginan memiliki anak pripun? Ya enggak masalah sih. Kalau menurut saya kalau hanya menunda. Mungkin karena masih ada kerepotan seperti itu. Manten. Nggih. Kalau pripun, saya Gus? Kalau saya itu malah justru berharap segera memiliki momongan. Amin. Diamini nggih. Pemirsa diamini nggih. Mendoakan untuk segera memiliki. Lah, amin Bapak. Karena kita tidak tahu Allah itu akan paring dalam hitungan detik atau berapa waktu lamanya atau berapa bulan lamanya gitu. Yang penting diserahkan pada pangeran. Kalau emang segera di pangeran ya diterima begitu. Karena itu memang hak prerogatifnya pangeran loh. Tidak usah mensyaratkan pangeran ketika pangeran itu ingin segera memberikan momongan, kenapa ditolak begitu. Berarti ketika Allah segera ingin memberikan titipan momongan, kemudian kita menolaknya untuk menunda itu, maka kita malah justru agak menghambat tujuan pangeran begitu kan gitu. Itu kan kalau buat orang lain. Kalau kayak pribadi, maksudnya kalau buat saya diri sendiri ya terserah pangeran nek maringi. Oh ngaten ya, karena memang ngeten ning. Wong-wong niku sakniki lucu kok nggih. Ya karena mungkin dunia ini sudah nggih global dan juga universalnya ini akhirnya orang-orang tuh aku pengen gini dulu karena dia mungkin tidak pernah aku pengen pacaran wis karo awakmu seneng-seneng dolan. Jangan pengen punya anak kan nanti kalau punya anak repot ini, repot itu. Nah, tapi itu memang saya kira saya setuju juga sih dengan Gus Ubed kalau si yang maha kuasa sana kan sudah memberi ketika kita ditolak terus kok ngomong kono nesu deh. Wih tak kei ora gelem malah tak cabutnya terus randuwe lah ya bingung kan ngoten ning. Tapi biasanya kayak gitu kalau orang menunda kemudian sama Allah udah dikasih hamil gitu ya, dia tahu hamil ya udah. Gelem ra gelem tetep. Iya. Seperti itu. Bener sih, bener juga. Oke. Perlukah pacaran ning sama Gus? Banyak sih sekarang bahasanya diganti, bukan pacaran enggak boleh tapi diganti ta'aruf. Nah itu perlu enggak sih sebenarnya? Kalau saya orang yang saya kan termasuk bukan orang yang suka pacaran ya. Saya bahkan menentang pacaran itu sendiri. Karena menurut saya itu buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang uang, buang-buang hati. Ngapain kamu mikirin sesuatu hal yang itu belum pasti seperti itu. Jadi saya nggak setuju. Kalau memang ingin serius ya udah ta'aruf. Ta'arufnya bukan dua orang tapi melalui orang tua. Oke. Jadi ketika dia serius ya moro ning wong tua. Seperti itu. Jadi nanti kalau ketika
lanjut ya orang tua yang bakal menyetujui, kalau enggak ya orang tua juga yang maksudnya yang memberi jawaban gitu loh, bukan Pripun? kita. Kalau saya kembali ke masing-masing. Kalau pacaran memang nggih tujuannya adalah untuk perkenalan, untuk mengetahui, menggali karakter dari pasangan kita kan begitu. Tapi meskipun saya ini setuju dengan pacaran, tapi pacarannya nggih ala Islami gitu, ada secara Islami gitu, secara Islami terus. Tapi terus nang dine dikondoli. Nggih. Kalau kebebasan berpacaran kemudian dimungkinkan dari pasangan, itu malah akan membuka ruang-ruang setan itu menggoda pasangan tersebut. Iya. Karena dalam Islam niku sudah ada media atau ruang untuk pacaran seseorang, untuk ketika seorang untuk mengetahui karakter pasangan itu lewat ta'aruf. Ta'aruf itu. Kalau memang tidak istilahnya pacaran kemudian mengambil langkah menelusuri pasangan lewat saudara atau tetangga, kemudian ada orang-orang terdekat dari pasangan kita kan. Itu sudah dikatakan pacaran kan ya? Kan ta'aruf tadi. Untuk menggali, untuk mengetahui karakter dari pasangan kita. Nggih, berarti kan itu tadi sudah ta'aruf. Goleki sisik. Lah pacaran itu kita mencari aman untuk pacaran, meskipun sebelum menikah itu belum pacaran, tapi kita mengambil pacaran itu ketika sudah menikah. Oh, pacaran setelah menikah. Halal. Pacaran halal begitu. Pacaran halal. Nggih. Apik ketok. Tapi memang lebih seru setelah menikah sih pacarannya. Kenapa nih? Iya, lebih seru kalau menurut saya. Saya ngeliat orang-orang tuh kayak pacaran dembek-dembekan gitu ya, maksudnya ya rangkulan lah. Nggih, guncang-guncangan ngono kuwi lah. Sebelum halal. Kayak gitu saya tuh kadang mikir, ndak eman awake po yo. Nah, setuju. Satu poin yang paling penting pacaran setelah menikah itu mendapat pahala. Kenapa istilahnya? Kan bener. Keistimewaannya adalah kebebasan, ketika ada kebebasan untuk istilahnya? Lebih dekat dengan pasangan itu lebih intens. Keadaannya tetap halal gitu loh. Tidak berbau haram kan gitu. Mendapat ada kebebasan untuk termasuk kita dapat pahala. Enak ini kandani ya. Bos, oke teman-teman ya, diingat pacaran setelah menikah lebih asik katanya Nengela ya. Karena emang Nengela sudah melaksanakannya, sebelumnya enggak pernah pacaran. Nah, gini Ning, sosok couple goals atau idaman sepasang itu yang jenengan inginkan tuh pengennya kayak apa sih? Atau pernah nggak terpikirkan aku pengen nih pasangannya kayak kae lo, kok iso romantis harmonis gini ada nggak sih? Nggak pernah. Hah? Nggak pernah. Saya mikirnya gini. Pribon. Kayak kalau kriteria tuh saya tuh nggak punya. Pokoknya kalau pikiran saya, kalau Allah udah ngasih seseorang buat kita itu pasti yang terbaik buat kita. Karena menurut saya kriteria seperti itu justru akan membuat kita stres sendiri gitu loh. Oke, kok kurang ini, selalu ada yang kurang terus. Oke. Kalau memang ingin memberikan kriteria ya nggak apa-apa, tulis nomor 1 sampai 20. Utamakan dulu yang nomor 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau yang nomor 5 ke bawah itu nggak ada, ya udah nggak masalah. Yang penting nomor 1, 2, 3, 4 ini prioritas. Sudah ada, ya prioritas utama. Yang 4 itu kan seperti yang didahulukan Kanjeng Nabi kan, cantik, terus agamanya, terus nasabnya, yang sepertinya apa lagi Mas? Hartanya seperti itu. Iya. Nah, jenengan ada nggak kayaknya? Butuh juga kriteria ketika kita ingin memilih pasangan. Karena itu termasuk disyaratkan dalam Islam gitu. Bahasanya tangkihul mar'ah arba'atun kan. Ada 4 hal yang disyaratkan, hartanya, agamanya, terus kemudian kecantikannya, fisiknya, kemudian hartanya sudah ya, hartanya, terus kemudian nasabnya gitu. Tapi keempat hal ini mungkin sulit dicapai lengkap sekaligus begitu. Paling tidak ada dua itu sudah istimewa, sudah luar biasa. Tapi yang perlu dikucai, perlu digondeli adalah ujung tombaknya adalah agama. Ketika yang lain-lain itu tidak ada, sing kamu pegangi adalah agama. Karena agama itu sebagai sumber muara dari
akhlakul karimah. Akhlak yang dibutuhkan ketika seseorang itu punya akhlak, maka semuanya akan tertata dengan baik. Meskipun dalam berumah tangga, dalam menjalani kehidupan, insya Allah kalau agamanya baik, akhlak otomatis akhlaknya juga baik. Benar. Dan itu bisa pasangan tersebut bisa menyikapi keadaan dalam kehidupan rumah tangga. Oh, Betul, gitu. muluk-muluk kalau cari pasangan itu. Agamanya. Iya. Jadi kalau umpama ada 4, itu berarti yang pertama digojeki adalah agamanya. Syukur-syukur oleh sing ayu. Syukur-syukur sing sugih. Iya. Itu bonus. Bonus lah. Syukur-syukur terah yo nasabe mending walah. Jadi ngandungane kula amin. Amin. Pokoknya aku kudu Papat. Repot iki golek widodari ngoten niku. Nggih agak repot iki. Ning akhirat ya. Amin. Tapi ya muga-muga ning donya oleh dengan. Ngeten. Ini untuk segmen terakhir penutupan ada di kamera, jenengan hadap ke kamera, motivasi untuk minimal untuk diri saya biar termotivasi ya. Dan juga umumnya bagi semua jombloan jomblowati singgelilah yang ada yang menonton acara ini, motivasinya apa untuk mereka agar yang sudah siap untuk berumah tangga segera berumah tangga. Monggo Gus Ubed dulu. Kalau saya segera mendekatkan diri sama pencipta, sama Allah Subhanahu wa taala. Karena biar bagaimana itu yang menentukan ada Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap urusan agama, setiap urusan niku napa istilahnya sing menentukan Allah. Ketika kita, termasuk mengenai mencari pasangan, mencari jodoh. Kalau kita selalu mengingat akan ajaran Allah, ajaran Kanjeng Nabi, insya Allah jodoh kita itu tidak terlalu jauh dengan proses atau perjalanan hidup ketika kita mengalami di dunia ini. Untuk pasangan sing kalau sudah siap untuk menikah, segera menikah, tidak usah mensyaratkan dari pasangan itu sing muluk-muluk, tapi kalau memang itu sudah siap, terus yang penting yang perlu digojai adalah agama itu. Kalau memang agama itu dari pasangan itu syukur-syukur calon mertua itu agamanya baik, insya Allah anaknya pun akan menjadi baik. Kita ajak dalam kehidupan berumah tangga, insya Allah semua persoalan insya Allah bisa menyikapi dari pasangan kita gitu. Ning lah, pripun ning? Motivasi ning pada teman-teman ning. Kalau saya tuh motivasinya satu aja. Pokoknya kalau menikah tujuannya ibadah. Jangan menunggu siap karena nggak akan pernah siap. Oke. Ingat tak akan pernah siap, sing penting diniati ibadah. Ya alhamdulillahirabbil alamin, acara Pojok Nahdien ya, podcast Pojok Nahdien hari ini di tanggal berapa sekarang ya? 30 ya, tanggal 30 September 2022 sudah kita laksanakan bersama narasumber yang luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih kepada satu PCNU Kota Madiun, yang kedua adalah LTNNU Kota Madiun, dan tak lupa tempat yang sudah memberikan tempat ini teman-teman dari Si Coffee, dan juga tak lupa dari semua pendukung atau yang sudah mendukung acara pada sore hari ini. Saya Hasan Madani dari Pojok Nahdien, cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.